Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih ya Bapa, karena istirahat kami semalam Kau telah melindungi kami. Kami juga berterima kasih pada pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu pada pagi hari yang indah ini. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, layakkan kami untuk menaikkan pujian dan menyembah-Mu. Urapilah kami, para pelayan-Mu, pakailah pelayan-Mu dengan sebebas-bebasnya ya Bapa. Ini kami hamba-Mu ya Bapa. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang hadir saat ini, supaya kami bisa berfokus hanya kepadamu saja. Kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami benar-benar mau mendekat kepadamu untuk mendengarkan suara-Mu, karena kami percaya Bapa, suara-Mu adalah kekuatan hidup kami. Sehingga sepanjang hari ini, semua yang kami katakan dan kami perbuat benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Beracaralah ya Bapa dari awal hingga akhir. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini, mari kita mau bawa hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Kita tahu seringkali kita menemukan tembok-tembok yang membuat kita merasa putus asa. Tapi, Yesus adalah jawaban bagi setiap kita. Di saat kita merasa tidak ada tujuan di dalam hidup kita, Dia datang untuk memberikan jalan bagi setiap kita. Mari sahabat terkasih, kita mau naikkan syukur kita. Kita mau berterima kasih. Karena Dia Allah yang baik. Dia Allah yang senantiasa membuat kita berharga dan menjadikan hidup kita indah di dalam tangan-Nya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kita bersyukur karena Dia Allah yang mendandani setiap kita, sehingga Ia dapati kita semua indah di hadapan-Nya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan.
tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidup, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata-Mu. Engkau adalah jawaban di dalam setiap hidup kami. Engkau adalah jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Mari sahabat terkasih, pagi hari ini kita mau bawa hati kita untuk terus memandang Dia. Kita mau menyembah dan meninggikan Dia, karena Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Mari angkat hatimu, pandang kekudusannya. Kita mau sembah dan puji Dia. Mari bawa hatimu, angkat suaramu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Allah yang besar, yang mulia, pujilah namamu. Gunung batu, Yara Bayala Bashira, Makira Bayala Bashikira Banas, Bayala Bayala Bashikira Banas, Bayala Bashikira Engkau yang kudus dalam Barata Karayala Basikira Bayala Bashikira Barata Karayala Bayala Bayala Bashikira Barata Karayala Basikira Barata Karayala Bashikira Karayala kuduslah namamu ya Tuhan ya Allah, Bashikira dimuliakan dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Marilah kita hening di hadapannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh indah berada di dalam hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Dan hati ini sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan Engkau lebih lagi. Kami rindu untuk mengenal isi hati-Mu lebih lagi. Bawa kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Urapi anak-Mu Lina. Urapi dia dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Siapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Bacaan hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Inilah Injil menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan padamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Ajarkan kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada artinya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Perikop ini berbicara tentang perutusan. Kita semua dipanggil olehnya untuk menjadi saksinya. Saksinya Tuhan melalui hidup kita dan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Manusia sebagai makhluk sosial dipanggil untuk saling membantu, saling tolong-menolong, sehingga tercapai tujuannya, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Begitu juga dalam tugas perutusan kita sebagai murid Yesus, agar kita saling membantu saudara-saudara kita yang sedang jauh dari jalan Tuhan, dengan cara memberitahukan, mengingatkan, mengajak, dan berjalan bersama dengannya untuk dapat kembali ke jalan Tuhan. Tujuan dari tugas perutusan kita sebagai murid Yesus ialah memberitakan kabar keselamatan yang hanya berasal daripada Bapa dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita melalui hidup damai dengan sukacita Allah dan dengan kasih. Di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Perutusan dapat dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita dengan taat, setia, dan tekun bersekutu dan mendekat kepadanya, memperkuat iman kita sendiri terlebih dahulu menjadi prajurit Kristus yang tangguh, agar kita siap menjadi utusannya. Karena tanpa kita mempunyai keinginan dekat dengan Bapa, kita tidak akan mengenal Sang Bapa yang mengutus kita. Bagaimana mungkin Sang utusan tahu maksud dan tujuan dari Bapa yang mengutus kita, jika kita tidak bergaul erat dengannya? Sebagai utusan, kita tidak perlu menunggu sampai menjadi sempurna terlebih dahulu seperti Bapa, yang pastinya tidak mungkin. Barulah kita siap untuk menjadi utusan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bukan juga dengan cara menginjili dan berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa bertobatlah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, tanpa diiringi dengan perubahan yang bukan hanya jangka pendek, tetapi perubahan yang berupa transformasi iman dan cara hidup jangka panjang yang terus-menerus, dari orang yang tidak mengenal Allah menjadi orang yang sangat dekat dengan Bapa dan setia kepadanya. Perubahan jangka pendek yang dimaksud adalah
perubahan yang terjadi hanya saat ada masalah. Kita datang dan dekat dengan Tuhan karena Tuhan telah membantu kita menyelesaikan masalah kita. Kemudian mewartakan kebaikan Tuhan kemana-mana. Tapi setelah ada di dalam zona nyaman, maka Tuhan ditinggalkan. Dan orang di sekitar kita pun tidak tertarik dengan perubahan kita yang hanya sementara. Dan menjadikan Tuhan hanya sebagai barang yang setelah habis dipakai, kemudian dibuang begitu saja. Pastilah mereka akan memandang rendah Tuhan kita, yang dapat diperbudak oleh kita untuk meminta Tuhan mengabulkan doa-doa kita, dan setelah itu ditinggalkan. Sedangkan transformasi jangka panjang adalah yang terus-menerus dengan setia dan taat, tetap dekat kepadanya, sehingga dapat berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Ketahuilah, Tuhan tidak butuh janji-janji yang muluk dan puji-pujian dan penyembahan dari kita yang memuliakan namanya, karena Dia sudah mulia. Sesungguhnya kitalah yang membutuhkan Tuhan. Dengan mendekat kepadanya melalui pujian dan penyembahan, agar Tuhan mau melirik setidaknya dari jauh dan menarik perhatian Tuhan agar kita dihampiri dan ditolong oleh-Nya. Dan inilah petunjuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam tugas perutusan para murid-Nya, termasuk saya dan sahabat. Poin pertama adalah Tuhan Yesus selalu menyediakan teman seperjalanan di dalam tugas perutusannya dan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tujuannya adalah agar saling menguatkan dan mengingatkan di saat lemah, agar tetap fokus kepada tujuan utamanya. Kita membutuhkan teman seperjalanan yang mempunyai misi dan visi yang sama. Seperti saat ini kita ada di komunitas pemurnian hati. Yang kedua, di dalam perziarahan kita di dunia, di mana jalannya dunia yang berbanding terbalik dengan jalannya Tuhan, bukanlah tempat yang mudah untuk dilalui. Di dalam Lukas 10 ayat 3 dikatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Di saat dunia berkata, "Jika engkau ditampar pipi kiri, maka balaslah." Sedangkan perintah Tuhan di dalam Matius 5 ayat 39 adalah, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dan di Matius 22 ayat 39 dikatakan, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus pun tidak menjanjikan semuanya akan baik-baik saja setelah ikut jalannya. Pastilah akan banyak sekali rintangan dan tantangan yang akan dihadapi, termasuk salib kita sendiri yang harus kita pikul dengan setia. Dan Tuhan ingin kita memberitakan kabar keselamatan ini kepada semua orang tanpa memandang apakah orang itu mengenal Tuhan atau tidak. Tapi Dia berjanji akan menyertai kita. Dituliskan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di sini dikatakan sampai akhir zaman, artinya tugas perutusan kita tidak hanya saat ini, tapi sampai akhir hidup kita di dunia. Di dalam poin yang kedua adalah di dalam Lukas 10 ayat 4 dituliskan bahwa janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Artinya adalah jika kita sebagai utusan perlu kerendahan hati untuk melakukannya dengan menanggalkan status kita di dunia, karena di mata Tuhan kita semua adalah sama. Terkadang
Di dalam pelayanan saya sebagai fasilitator, saya melayani orang tua, anak muda, sahabat yang berstatus orang kaya, ataupun yang katanya di bawah status kita di mata dunia. Juga pelayan-pelayan gereja dengan jabatan-jabatannya. Terkadang domba yang saya layani merasa karena saya seorang muda tidak layak melayani mereka. Karena pengalaman saya belum cukup dan makan asam garam kehidupan. Apalagi kepada orang-orang yang merasa saya belum cukup rendah hati untuk melayani. Terkadang saya merasa minder di awal pelayanan saya hingga saat ini. Tapi Tuhan selalu mengingatkan saya melalui Bu Vila dengan mengatakan bahwa kita di mata Tuhan adalah sama. Bahwa jika kita harus melayani seorang suster atau pastor sekalipun, di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang Tuhan lihat adalah ke dalam hati kita. Dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Yang dapat kita lakukan adalah tetap taat, teguh, setia mendekat kepadanya, dan kuatkanlah hatimu. Saya mempunyai sedikit pengalaman dan penghiburan di tengah pelayanan perutusan saya sampai saat ini. Hal sederhana yang saya lakukan adalah tetap jalankan 5 senjata dan memberikan kekuatan kepada domba-domba yang saya layani di saat mereka mulai goyah dan mengalami kesulitan dalam menjalankannya. Saya berusaha memberikan peneguhan dengan menunjukkan jurnal-jurnal yang saya sudah buat sejak EPH 6 hingga saat ini. Dan itu dapat meneguhkan dan menghibur sahabat yang sedang menjalankannya. Dan dengan kesetiaan kita menjalankannya, pelan-pelan membawa jiwa-jiwa lain diteguhkan dan bangkit lagi untuk berusaha menjalankannya lagi. Dengan demikian, iman yang hidup melalui kesetiaan kita kepadanya dapat menyelamatkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Walaupun dengan hal kecil yang kita kerjakan setiap harinya, dalam upaya kita mendekat kepadanya. Jadi, poin pentingnya adalah perutusan adalah tugas setiap dari kita yang telah mengalami kasih-Nya. Saling meneguhkan dan menguatkan satu sama lain, itulah yang diperlukan di saat dunia berkata, tidak ada orang baik di dunia. Tapi kita dapat memulainya dari diri kita sendiri, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masih ada kasih Allah di dalam diri kita. Dan wartakanlah dengan sukacita dan perbuatan, dan dengan perbuatan sampai kita kembali kepadanya. Saya akan tutup dengan pujian ini agar dapat meneguhkan dan percaya bahwa hanya kepadanya saja dalam tugas perutusan kita di dunia ini. Karena hanya Dia harapan satu-satunya untuk memimpin langkah kita. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup
mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Ayat penutup adalah di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan di Lukas 4 ayat 18-19 dikatakan, Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh pagi hari ini. Allah Bapa yang penuh cinta, terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu kepada kami semua dalam saat teduh pagi ini melalui firman yang dibawakan oleh anak-Mu, Lina Tuhan. Bapa, biarkan Engkau menjadikan kami prajurit-prajurit-Mu yang tangguh, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kelimpahan bagi kami yang menjalani. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayan dalam KPH maupun tim yang selalu setia melayani Tuhan. Biarkan mereka juga kami semua tetap Kau berikan semangat. Biarkan semangat kami tidak kendor. Kami tetap berfokus kepadamu untuk melayani jiwa-jiwa Bapa. Bapa yang baik, jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk mewartakan Injil-Mu kepada jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau. Ya Allah, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang selalu setia mendampingi kami, sehingga kami terus dikuatkan melalui pelayanan mereka, melalui keberadaan mereka. Jadikan kami juga menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin Kau bentuk menjadi pribadi yang selalu rindu akan Engkau. Bapa, kami juga mau bawa dalam doa untuk komsel malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja, Engkau yang mengurapi setiap pelayan-Mu pada malam hari ini, sehingga jiwa-jiwa banyak yang Kau dimenangkan. Terimalah doa kami ini Tuhan. Doa ini kami satukan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Kita foto, saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.